Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Kita masih diberi kesempatan untuk saling berbagi informasi dan juga pengetahuan sesuai dengan rencana pembelajaran kita. Minggu ini adalah minggu kelima pertemuan untuk kelas metodologi pendidikan atau metodologi penelitian. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah memberi tugas kepada kalian tentang bagaimana membuat judul. Nanti judul-judul yang sudah dibuat akan dibagikan ke grup WhatsApp masing-masing. Nanti silakan dipilih mana judul yang sudah Bapak koreksi. Minggu ini sesuai dengan perjanjian atau sesuai dengan informasi yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya, minggu ini kita akan memberikan materi tentang bagaimana membuat pendahuluan. Nah, untuk diketahui, penting dalam membuat pendahuluan itu adalah membaca referensi ataupun literatur-literatur terkait dengan penelitian yang akan dibahas. Nah, sebelum membuat itu, hal pertama yang harus dilakukan tentunya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin literatur-literatur atau referensi-referensi yang terkait dengan penelitian yang akan dibuat. Nah, setelah kita menemukan literatur atau referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan kita buat, maka langkah selanjutnya adalah membuat literatur review. Atau dalam istilah lainnya adalah kajian pustaka. Misalnya, literatur review ini digunakan untuk membandingkan studi-studi atau penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan kita lakukan saat ini atau di masa yang akan datang. Perlu untuk membandingkan penelitian yang akan kita lakukan dengan penelitian sebelumnya. Pertama adalah untuk mengetahui atau mendalami suatu topik yang akan kita bahas itu, apa saja yang sudah diteliti orang, pada bidang apa saja, pada metode penelitian apa saja. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui hasil dan rekomendasi dari penelitian terkait itu. Sebagai contoh, kita melakukan penelitian tentang kurikulum pendidikan misalnya. Nah, maka kita mendownload referensi-referensi tentang kurikulum pendidikan atau kurikulum yang terkait, kemudian mengurutnya berdasarkan tahun-tahun publish-nya atau tahun-tahun diterbitkannya. Misalnya dari 2018, 19, hingga 2020. Nah, dari 3 tahun itu atau dari rentang waktu tersebut, apa saja penelitian tentang kurikulum yang sudah dilakukan, pada bidang apa saja, kemudian konteksnya apa saja, partisipannya berapa, apa hasil dan rekomendasinya, itu penting. Nah, dari situ nanti akan ketemu gap atau dengan kata lain akan ketemu new insight atau sesuatu yang baru, kebaruan. Ada perbedaan dari yang sebelumnya dengan apa yang akan kita lakukan saat ini. Itu yang disebut adalah pertama new insight atau kebaruan itu tadi. Nah, kali ini kita Bapak akan berbagi bagaimana membuat literatur review yang akan cocok atau nanti bermanfaat bagi kalian untuk menyusun skripsi, khususnya dalam membuat pendahuluan. Kemudian yang kedua dalam membuat kajian pustaka atau literatur review.
Yang ketiga, dalam menganalisis hasil. Misalnya mengaitkan hasil temuan penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Baik, ini kita referensinya adalah How to Write Literature Review dari Universitas New England di UK atau Inggris. Kemudian ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam membuat literatur review. Yang pertama adalah mencari literatur itu atau mencari referensi yang terkait. Coba lihat. Ini starting point-nya adalah membuat list referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Sumbernya pertama bisa dari buku, ya, buku. Bisa juga bersumber dari artikel, kemudian tesis, skripsi, atau disertasi. Bagaimana Bapak informasikan sebelumnya, hal yang paling penting adalah referensi itu 70%-nya bersumber dari artikel jurnal. Kemudian, jika sudah ketemu, salah satunya yang akan kita lakukan adalah menggunakan software. Misalnya, software referensi itu ada EndNote, ada Mendeley. Nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan Mendeley agar referensi atau bibliografi atau daftar pustaka yang kita buat itu benar menurut kajian atau menurut aturan penulisan karya ilmiah. Kemudian, jika sudah menemukan referensi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, melihat apa topik penelitian itu. Topiknya apa, kemudian konteksnya apa, dan di mana misalnya. Yang kedua adalah melihat apa metodologi atau metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Apakah dia kualitatif, apakah dia kuantitatif, apakah dia PTK atau CAR, Class Action Research, ataukah misalnya dia R&D, Research and Development, atau misalnya lagi apakah dia mixed method. Mixed method itu adalah penggabungan antara dua pendekatan penelitian. Contohnya menggunakan kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Kemudian yang ketiga, ini sudah. Yang keempat adalah melihat istilah definisi yang digunakan. Misalnya, definisi kurikulum dalam penelitian A itu apa, dalam penelitian B itu apa, dalam penelitian C itu apa. Nah, jadi itu yang dilihat. Kemudian, melihat apa kebaruan atau sesuatu yang ditonjolkan dari skripsi atau artikel tersebut. Apa yang ditonjolkan? Misalnya tentang kurikulum, dia menemukan bahwasanya ternyata di dalam kurikulum PAUD, misalnya pendidikan anak usia dini, membaca itu atau mengajar anak membaca itu belum diperkenankan misal. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah membuat kesimpulan. Nah, ini nanti menjadi sebuah kesimpulan. Jika sudah seperti ini, maka itulah yang dimaksud dengan kajian pendahuluan atau kajian pustaka. Nanti Bapak akan kasih matrik atau POM bagaimana melakukan literatur review yang baik dan benar. Selanjutnya, jika sudah dilakukan ini semua, sudah ketemu jawaban terhadap pertanyaan ini, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah menulis ringkasan. Setelah menulis ringkasan, kita mengorganisasikan ringkasan itu. Misalnya mana kesimpulan, mana heading, atau kalimat pembukanya seperti apa. Nah, kemudian setelah itu baru dipilah-pilah, write each section.
Misalnya yang dipilah-pilah ini masuk ke mana, masuk di heading mana, masuk di subheading mana. Kemudian yang kedelapan ini adalah menulis kesimpulan. Oke. Yang paling penting dari sebuah literatur review adalah membuat di proofread atau dibaca ulang. Jangan dibaca ya seringkasnya atau cukup sekali lalu saja. Jadi itu tidak benar. Nah, ini adalah contoh hasil dari literatur review. Misalnya dia melihat, misalnya di sini dibuatnya banyak teori yang menjelaskan tentang human motive atau motif kebiasaan manusia misalnya. Nah, dia melihat ini adalah topik besar dari hasil penelitian itu. Kemudian dia melihat ada tema-temanya, misalnya tema yang ditemukan dari penelitian itu apa. Nah, kemudian dia membuat kesimpulan seperti ini. Nah, inilah nanti kesimpulan-kesimpulan dari penelitian inilah nanti yang akan kita gunakan di dalam tesis. Oke, baik. Sekarang akan disediakan misalnya jika ini sudah, tentu kita akan kesulitan kalau seperti ini. Bagaimana memulainya, kemudian apa yang harus dilakukan dalam literatur review atau daftar pustaka. Nah, ini kita akan dipermudah oleh POM atau metrik untuk membuat literatur review. Oke. Inilah yang harus ada dalam sebuah literatur review. Misalnya yang diisi di sini pertama adalah nama penulisnya. Misalnya Kasful Anwar. Tahun berapa dia meneliti? Misalnya tahun 2019. Oke, berarti dia meneliti tahun 2019. Ingat, misalnya cukup Anwar saja, Anwar 2019 atau Kasful dibuat sesuai dengan penulisan referensi. Misalnya Anwar K 2019. Apa teoretikal yang digunakan? Misalnya teori Maslow misalnya, tentang teori Maslow misalnya dalam penelitiannya. Apa riset questionnya apa? Misalnya apa tujuan pendidikan, apa tujuan penelitian dibuat di sini. Nah, kemudian metodologi adalah metode yang digunakan. Kemudian bagaimana hasilnya, kemudian bagaimana kesimpulan, implikasi, dan untuk masa depan, kemudian implikasi untuk praktek. Nah, sekarang kita contohkan, misalnya langkah pertama adalah mencari referensi. Bagaimana mencari referensi? Kemarin sudah Bapak jelaskan di mana saja mencari referensi. Oke. Kita coba cari. Ya, di Tyler and Francis. Kita mencari ini. Oke. Terus cari salah satu artikel, misalnya tentang, atau kalau mau lebih gampangnya lagi di DOAJ, mungkin nanti bisa lebih mudah bagi kawan-kawan yang di jurusan PAI. Nah, cari di DOAJ ini, kemudian pilih artikel yang ini ya, artikel misalnya kurikulum 2013. Kita cari. Oke. Mudah-mudahan ketemu. Oke, ini. Misalnya implementasi kurikulum 2013. Yakin ini. Oke, coba ya. Misalnya salah satunya ini, yang satu ini. Atau ya, coba yang satu ini. Kita download dulu artikelnya.
read online, judulnya dipastikan saja. Sebentar, sambil loading. Sorry, ini kayaknya ada perubahan. Sebentar, nih artikelnya agak ini apa? Kita cari yang lain. Mana ya? Oke, misalnya sudah ketemu salah satu judul ini. Misalnya kita download PDF-nya. Oke. Pertama, di sini kita download dulu terlebih dahulu. Good. Berarti yang pertama yang harus ditulis dari judul ini adalah nama penulisnya. Berarti Nuroidah Ipadatun. Maka kita tulis di sini Nuroidah I, karena Ipadatun tadi titik, kurung tahun berapa? Kita lihat, ini ditulis pada tahun mana tadi ya? Pada tahun 2015. Ini 2015. Kita buat 2015. Oke. Maka teoretikalnya mana kita lihat? Misalnya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Maka di metodenya kita tulis dengan kualitatif. Penelitian kualitatif. Sudah, jika sudah. Selanjutnya apalagi? Dianalisis misalnya untuk dengan metode bermaksud. Nah, bagaimana dia menganalisisnya? Yaitu dengan metode deskriptif, yaitu deskriptif berupa kata-kata yang tertulis dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan analisis menggunakan reduksi data. Maka dibuat di sini analisis dan resultnya. Analisisnya menggunakan mana tadi? Metode deskriptif. Hasilnya misalnya garis miring. Ini dianalisis dengan metode deskriptif. Maka ditemukan bahwa misalnya berdasarkan penelitian yang dapat disebut bahwa implementasi kurikulum pada mata pelajaran ini bla 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 kita isi sampai titik ini. Berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa K13 dibuat sampai titik, misalnya sampai secara utuh nih. Oke, titik secara utuh. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah konklusi atau kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa? Kita lihat misalnya apa kesimpulannya. Oke, kesimpulan. Nah, catatan akhir inilah yang menjadi kesimpulan.
Di dalam beberapa kasus, catatan akhir ini dibuat seperti kesimpulan dan saran. Nah, disitulah nanti dimasukkan ke dalam point conclusion atau kesimpulan. Ya, di sini nanti dimasukkan kesimpulannya apa. Nah, apa implikasinya? Implikasi untuk penelitian berikutnya, apa yang harus dilakukan misalnya. Biasanya di sini disebutkan penelitian ini misalnya terbatas pada misalnya pada apa, atau terbatas atau berfokus pada apa. Kemudian apa sarannya? Apa saran bagi penelitian berikutnya? Nah, ini diisi. Kemudian bagi praktek apa? Bagi praktek misalnya, maka guru disarankan apa? Ingat, ini jika ada implikasinya, jika tidak ada, tidak usah ditulis. Oke. Kemudian riset question atau hipotesisnya apa? Kita lihat di bagian pertama. Biasanya di pendahuluan itu akan ada riset question. Nah, contohnya ini bagaimana implementasi kurikulum 2013 pada, berarti ini ada 3 riset question atau 3 pertanyaan penelitian. Maka ketiga pertanyaan penelitian itu ditulis. 3 pertanyaan penelitian. Nah, maka dibuat di sini misalnya 1 apa, 2 apa, 3 apa. Ini masuk di riset question atau pertanyaan penelitian. Atau jika dia ada hipotesis, bikin hipotesis di situ. Oke, selanjutnya theoretical atau conceptual framework-nya kita lihat misalnya penelitian ini dianalisis berdasarkan apa, mengikuti format penelitian siapa. Nah, itu nanti ditulis di dalam format tadi. Misalnya penelitian ini mengikuti atau mana nih ya, kita coba cari. Oke, nanti dimasukkan ke dalam matrik yang theoretical conceptual framework ini. Misalnya penelitian ini disusun berdasarkan tema yang dibuat oleh penelitian, misalnya Anwar 2019 misal. Nah, dari matrik yang sudah dibuat ini, maka nanti sebentar, coba ini. Dari matrik yang sudah dibuat ini, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Misalnya, Nuroidah 2015 dalam penelitian yang berjudul apa judul penelitian tadi? Judulnya seperti apa? Kita lihat judulnya tadi, misalnya ditulis judulnya Implementasi dan Problematika Kurikulum 2013. Implementasi dan Problematika Kurikulum 2013 menemukan bahwa apa? Misalnya bahwa kurikulum 2013 itu yang dari mana? Berarti ini ambilnya di judul ya. Di sini ambil di judul. Ambil dari judul. Sini judul. Menemukan bahwa ini diambil dari
dari hasil. Misalnya menemukan bahwa kurikulum 13 itu, kurikulum K13, apa temuannya tadi yang ada di kolom analisis dan result ini? Nah, itulah yang dibuat di sini. Nah, selanjutnya, dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif tersebut, ini diambilnya, ini ambil dari sini, ambil dari metodologi. Ia merekomendasikan agar apa? Agar penelitian selanjutnya ini mana diambil selanjutnya? Ini diambil dari implikasi ini. Oke. Ini agar penelitian selanjutnya ini diambil dari implikasi yang kolom implikasi ini. Ditulis apa implikasinya apa. Nah, selain itu misalnya titik, misalnya sudah ditulis implikasi itu di sini, maka selanjutnya yang dilakukan adalah, oleh karenanya ia menyarankan agar misalnya para guru, ini di mana menyarankan para guru agar apa? Guru menerapkan K13 tadi sesuai dengan, dimana ngambilnya itu? Mengambil yang bagian ini diambil dari sini, implikasi untuk praktek. Nah, ini adalah contoh agar bagaimana menulis sebuah literatur review. Nah, dari penelitian berikutnya nanti, maka dibuat misalnya satu, di sini dibuat lagi satu. Maka setelah ada 5 penelitian, baru kita buat kesimpulan. Kesimpulan itulah yang mendasari kita membuat sebuah penelitian. Oke, saya yakin banyak pertanyaan. Nanti silakan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Akan Bapak jawab, insya Allah, jika ada diberi kesempatan untuk menjawabnya lebih baik lagi. Oke, tugas. Nah, ini tugas. Saya akan mengirim ini kepada kalian, metrik penelitian ini. Nanti kalian isi matrik ini dengan referensi artikel yang sesuai dengan judul yang sudah Bapak ACC. Oke, nanti dibuat sesuai dengan judul yang Bapak ACC. Oke, ada pertanyaan? Jika tidak, maka kuliah ini akan kita tutup sampai di sini. Nanti silakan tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, dan yang di kampung tetap jaga orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.